Halo semuanya, perkenalkan di sini kami dari grup Mekatronika Malam dari kelompok 1 untuk mata kuliah kewirausahaan. Perkenalkan di sini saya Aditya Bayu Pratama, kemudian di sebelah saya ada Victor Adi Surya dan kemudian di sebelah kanan saya ada Dehi Sugara. Di sini kita akan membahas jenis bisnis usaha kita yang bergerak di bidang jasa dan juga produk. Oke, kembali bersama saya Dewi Sugara. Kali ini saya akan membahas di slide topik. Kita memiliki dua topik. Yang pertama adalah business background. Business background itu latar belakang yang untuk mendirikan bisnis tersebut. Dan yang nomor dua itu adalah business building. Faktor-faktor apa aja atau komponen apa aja yang dibangun untuk bisnis tersebut. Oke, untuk di slide selanjutnya, ini ada business founder. Business founder ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah Aditya Bayu Pratama, yang kedua Victor Adi Surya, dan yang ketiga adalah saya sendiri Dewi Sugara. Oke, untuk background yang kita tahu, orang di Indonesia, terutama juga di Batam, itu kita sudah tahu hampir semuanya memiliki sepasang sepatu, bahkan bisa lebih. Nah, mulai dari sepasang sepatu itu ada orang yang menggunakan sepatu bisa jangka waktunya dalam waktu 1 tahun atau bahkan lebih. Nah, itu yang menggunakan jangka waktu 1 tahun, bisa saja orang sepatu tersebut dibuang, padahal hanya mungkin warnanya pudar atau mungkin sudah tidak sudah rusak sedikit, padahal itu masih bisa di laundry atau bisa diperbaiki. Nah, dengan itu latar belakang berdirinya bisnis tersebut adalah untuk supaya merawat sepatu tersebut agar bisa diwarnai seperti baru lagi, agar bisa dipakai lebih dari jangka waktu 1 tahun, bahkan bisa lebih. Dan untuk selanjutnya, sampah sepatu ini kita tahu sepatu di tapaknya itu menggunakan bahan plastik, bahkan itu bisa menjadi limbah yang sangat berbahaya karena susah diolah di tanah. Dan juga untuk pengguna sepatu, hampir seluruh masyarakat yang di Batam ini sudah mempunyai sepatu. Jadi total sepatu yang di daerah Batam ini sudah terlalu banyak bahkan limbahnya. Untuk perawatan sepatu, itulah fungsinya untuk perawatan sepatu, untuk merawat sepatu yang warnanya mulai memudar ataupun sudah tidak bagus lagi. Kita melakukan perawatan sehingga mengurangi limbah sampah sepatu tersebut agar bisa digunakan dalam jangka panjang. Oke, untuk selanjutnya, penduduk Kota Batam itu totalnya 1,3 juta di tahun 2020. Oke, itu hampir seluruhnya mempunyai sepatu, 1 pasang sepatu. Jadi setiap orang di Indonesia ini, terutama di Batam, itu menggunakan sepatu dalam jangka waktu 1 tahun untuk expirednya, untuk penggunaan mereka. Perhitungannya adalah kepemilikan sepatu, 1 orang kurang lebih memiliki 1 pasang sepatu, bahkan lebih. Lama penggunaan sepatu kurang lebih mereka menggunakan 1 tahun umur sepatu tersebut. Nah, limbah sepatu yang akan dibuang oleh orang Indonesia, terutama yang di Batam, adalah 1,3 juta pasang sepatu per tahun. Oke, kita membahas mengenai consumer problem. Jadi, kita harus melihat dalam sebuah usaha itu apakah masyarakat memiliki sebuah permasalahan yang kita harus menjual solusinya, seperti itu. Oke, yang pertama kali kita lihat di sini adalah waktu dan aktivitas atau time and activity. Di mana di sini kita melihat bahwa masyarakat di perkotaan itu sangat sibuk dengan aktivitasnya, sehingga tidak memiliki waktu untuk melakukan perbaikan atau perawatan terhadap sepatunya, seperti itu. Yang kedua yaitu mengenai alat dan bahan. Alat dan bahan di sini adalah alat yang digunakan untuk membersihkan sepatu. Masyarakat di perkotaan tidak memiliki waktu untuk melakukan pembelian atau memilih alat yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga dengan adanya ini kita bisa membuka usaha baru. Nah, kemudian yang ketiga itu kita adalah waktu, pengalaman dan juga pengetahuan. Pengalaman dan pengetahuan ini sangat penting dalam melakukan perbaikan atau perawatan pada sepatu. Oleh karena itu, kita juga harus melihat masyarakat, peluang ini kita bisa jadikan sebuah usaha. Oke? Kemudian kita lanjutkan ke customer help problem solving atau solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat itu. Nah, di sini kita bisa menjadikan solusi ini sebagai peluang usaha kita. Nah, seperti itu. Yaitu kita di sini dapat menyediakan layanan pembersihan sepatu.
kita bisa menyediakan layanan pembersihan sepatu, yaitu seperti pembersihan dan perbaikan sepatu-sepatu yang dimiliki oleh masyarakat. Yang kedua adalah peralatan dan bahan. Peralatan dan bahan yang kita gunakan dapat melakukan perbaikan atau pembersihan terhadap sepatu. Nah, seperti itu. Yang ketiga itu adalah pengetahuan. Jadi solusinya itu adalah kita harus memiliki pengetahuan terhadap perbaikan dan perawatan sepatu. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita bisa melihat servis yang kita tawarkan dan konsumen yang kita tuju. Jadi ada dua jenis layanan, yaitu layanan jasa dan juga layanan produk. Untuk layanan jasa yang kita tawarkan, yaitu yang pertama kali adalah layanan membersihkan sepatu, yaitu membersihkan sepatu yang kotor hingga berjamur atau sampai berwarna kuning. Yang kedua adalah layanan untuk memperbaiki bagian sol sepatu. Nah, yang ketiga kita bisa menawarkan jasa untuk melakukan perbaikan cat sepatu. Kemudian yang keempat itu adalah jasa mengenai penggantian warna sepatu, yaitu mengganti warna sepatu sesuai dengan produknya. Nah, kemudian ada layanan produk yang kita tawarkan. Ada dua jenis layanan produk, yaitu layanan cat untuk mewarnai sepatu. Nah, dan yang kedua ini adalah layanan terhadap cairan pembersih sepatu. Dua produk ini kita tawarkan langsung ke masyarakat agar masyarakat bisa membersihkan sepatunya sendiri, seperti itu. Kemudian konsumen yang kita tuju. Konsumen yang paling kita tuju itu adalah pelajar seperti mahasiswa, kemudian SD, anak-anak SD, SMP, SMA, yang dimana dalam kesehariannya itu menggunakan sepatu. Kemudian yang kedua adalah pegawai kantoran atau para pekerja kantoran, dimana dia dalam pekerjaannya itu harus rapi, nah seperti itu. Jadi mereka harus menjaga kebersihan sepatunya. Kemudian yang ketiga adalah anggota-anggota komunitas, yaitu seperti anggota komunitas basket, kemudian futsal, skateboard, dance dan lain sebagainya. Nah, itulah servis yang kita tawarkan dan konsumen yang kita tuju. Kemudian kita lanjut lagi, di sini adalah mengenai karakteristik dan specification dari produk. Nah, kita ada dua jenis, yaitu jasa pembersihan sepatu dan dan produk pembersih sepatu. Untuk jasa pembersihan sepatu, kita di sini bisa melihat ada unyellowing atau membersihkan bagian sepatu yang berwarna kuning. Kemudian deep cleaning, yaitu jasa untuk membersihkan seluruh bagian sepatu. Nah, kemudian yang ketiga ada women's sandal. Di sini kita membersihkan bagian sendal untuk bagian sepatu sendal wanita. Kemudian ada leather treatment, di mana di sini kita melakukan perbaikan dan pembersihan terhadap sepatu kulit berbahan jenis kulit. Nah, yang kelima itu adalah ada sauce repaint. Sauce repaint, di mana sauce repaint ini kita memperbaiki warna sepatu agar sesuai dengan pabrikan, pengeluaran dari pabrik. Kemudian ada repaint midsole. Repaint midsole ini kita mengganti warna atau memperbaiki warna dari sol sepatunya. Kemudian ada produk pembersih sepatu, ya. Seperti saya bicarakan sebelumnya, ada produknya, yaitu ada cairan pembersih sepatu, yaitu produk berupa cairan yang bisa digunakan untuk membersihkan sepatu. Dan yang kedua ada cat pewarna sepatu, yaitu produk yang digunakan untuk melakukan pewarnaan terhadap sepatu. Nah, kemudian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akan dilanjutkan kepada teman saya, yaitu Victor Adi Surya. Kembali lagi bersama saya Victor Adi Surya. Kali ini saya akan membahas mengenai karakteristik kompetitor. Karakteristik kompetitor itu ada dua, yaitu jasa pembersih sepatu dan produk pembersih sepatu. Untuk jasa pembersih sepatu sendiri yaitu deep cleaning dan litter treatment. Untuk kompetitor, mereka memiliki deep cleaning dan litter treatment. Deep cleaning sendiri itu layanan membersihkan seluruh bagian sepatu, sedangkan litter treatment yaitu layanan perbaikan sepatu berbahan leather dan dengan harga yang sangat mahal dan kualitas pengerjaan yang kurang bagus. Sedangkan untuk produk pembersih sepatu, cairan pembersih sepatu, produk untuk kompetitor, produk yang sangat sulit digunakan untuk menghilangkan jamur. Sedangkan cat pewarna sepatu memiliki harga yang kurang terjangkau sehingga sulit dalam penggunaannya. Untuk
produk excellent kita yaitu adalah jasa pembersihan sepatu dimulai dari unyellowing, leather treatment, deep cleaning, shoes repaint, kemudian women's sandal, repaint midsole. Terus kemudian kita juga memiliki produk pembersih sepatu yaitu cairan pembersih sepatu dan cairan pewarna sepatu. Untuk cairan pewarna sepatu itu kita tidak bisa custom atau kita bisa mengikuti request dari konsumen. Produk performance formulation yaitu jasa pembersihan sepatu. Cost dan waranti, kita memberikan cost yang seminim mungkin yang kita berikan ke konsumen, sedangkan kita juga memberikan garansi ke konsumen dengan pelayanan setelah kita melakukan atau jasa yang sudah kita berikan ke konsumen kita garansi. Terus timing dan facility, kita memberikan layanan antar dan jemput kepada konsumen. Untuk kompetitor, mereka tidak memiliki jasa pembersih sepatu yang dapat menggratiskan antar jemput atau pick sepatunya, sedangkan facility dan educationnya untuk dari daerah Batam kita memberikan fasilitas gratis antar jemput untuk jasa pembersihan sepatu. Oke, kali ini saya akan membahas di slide topik. Topik yang pertama itu adalah business background. Yang kedua adalah business building. Yang ketiga adalah marketing, method and delivery. Yang keempat adalah business management and financial. Oke, untuk di slide selanjutnya adalah marketing strategi dan platform. Marketing strategi itu memiliki 4 unsur. Yang pertama adalah social media marketing. Itu memberikan informasi dari layanan atau produk yang dijual dan memberikan sedikit tips-tips menarik mengenai merawat atau membersihkan sepatu melalui media sosial agar konsumen lebih tertarik serta paham akan kualitas layanan yang diberikan. Yang kedua adalah direct marketing. Itu memasarkan layanan atau produk yang dijual melalui sponsorship kegiatan-kegiatan komunitas. Yang ketiga adalah social marketing, social media platform. Itu menggunakan sosial media online berikut Instagram dan Facebook. Yang keempat adalah event sponsorship, memberikan sponsor terhadap acara-acara komunitas yang menggunakan sepatu dan kegiatan. Di sini kita akan membahas mengenai method of work and delivery. Di sini method of work adalah bagaimana kita mengerjakan produk kita, yaitu pada umumnya pembersihan sepatu itu memiliki ada 5 tahap di sini, yaitu adalah yang pertama adalah tahap untuk menyiapkan alat-alat dan bahan, yang kemudian yang kedua adalah kita harus mencuci dan membersihkan sepatunya. Setelah itu kemudian kita lakukan treatment yaitu berupa repair atau recolor dan lain sebagainya. Setelah selesai maka kita bisa packing dan kemudian kita delivery. Oke, kemudian ada namanya delivery strategi. Delivery strategi yang kita lakukan di sini adalah menggunakan yaitu gratis ongkir untuk sekota Batam dengan minimal pembelian atau pemesanan yaitu 2 buah sepatu. Jika pelanggan kita berasal dari luar kota Batam, maka itu harus membayar ongkirnya sendiri. Oke. Kita lanjut lagi ke slide selanjutnya yaitu adalah business resource management. Di sini anggaran biaya yang kita gunakan atau yang kita butuhkan adalah sebanyak 6 juta rupiah untuk awal modal kita. Tetapi untuk selanjutnya itu adalah bergantung dengan kebutuhan. Oke. Di sini kita bisa melihat pada slide ini yaitu adalah jenis pengeluaran. Jenis pengeluaran itu bisa berupa peralatan, kemudian adalah bahan habis pakai, kemudian adalah pembelian bahan-bahan. Itu dan lainnya akan menjadi totalnya adalah 6 juta rupiah untuk modal awalnya. Oke, kemudian alat dan bahan yang kita gunakan. Alat dan bahan yang kita gunakan di sini seperti kalau alat-alatnya seperti mangkok, kuas, kemudian sikat dan lain sebagainya. Untuk bahannya yaitu seperti kita menggunakan hidrogen, H2O, terus kemudian menggunakan odol atau pasta gigi, kemudian kita menggunakan kantong, cat dan lain sebagainya. Kemudian usaha ini sudah kita analisa dengan menggunakan analisa SWOT, yaitu untuk mengetahui kelemahan, kemudian kekuatan dan juga opportunity dan kesempatan di dalam pasar. Oleh karena itu usaha ini dapat bersaing dalam pasar source treatment atau pencucian sepatu. Mungkin untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Victor Adi Surya. Kembali lagi bersama saya Victor Adi Surya. Saya akan membahas dengan financial aspek. Financial aspek itu yaitu
Di sana kita akan membahas harga jual pokok, terus break even point dan RC ratio. Untuk harga jual produk, kita mengestimasikan dalam per hari itu kita memiliki 4 konsumen. Dengan perhitungan sebulan kita mendapatkan 120 pasang sepatu per bulan. Untuk biaya operasional per bulan, estimasi kita menghabiskan total uang 6 juta rupiah. Harga pokok per sepatu yaitu 6 juta kita bagi dengan 120 pasang sepatu, yaitu harga jual produk adalah 40.000 plus 10.000 yaitu 50.000 untuk satu pasang sepatu. Untuk break even point volume produksi yaitu 6 juta kita bagi dengan 50.000 sama dengan 120 pasang sepatu. BEP atau break even point harga produksi 6 juta dibagi di 120 adalah 50.000. Jadi untuk mencapai titik return back dalam waktu 3 bulan, produk harus terjual 120 pasang sepatu dengan harga per produk adalah 50.000. Untuk RC ratio hasil penjualan selama 3 bulan yaitu 120 kita kali 50.000 dikali 3 yaitu 18 juta. Keuntungan 18 juta dikurangi 6 juta selama kita gunakan 3 bulan yaitu 12 juta. RC ratio 18 juta kita bagi 6 juta yaitu 3%. Jadi karena rasio lebih dari 1% maka usaha ini layak untuk dijalankan. Untuk bisnis worth it memiliki tujuan yang baik bagi masyarakat untuk membantu mengurangi limbah karet karena kita memberikan jasa pencucian sepatu. Dan RC sendiri memiliki rasio 3%, maka jasa ini layak untuk dijalankan. Kita akan melakukan demo atau produk launching terhadap Sauce Laundry, produk kita Sauce Laundry, yaitu di sini kita memiliki sepatu yang sudah kotor, kemudian di sini ada Pepsodent atau pasta gigi, kemudian di sini ada sikat gigi sebagai penggosoknya, kemudian di sini ada wadah untuk cairan pembersihnya, dan ini adalah cairan pembersihnya kita menggunakan H2O. Kemudian di sini adalah ketika nanti sudah selesai kita menggunakan pewangi. Kemudian di sini adalah untuk produk untuk packingnya. Oke, kita mulai saja. Di sini pertama kita tuangkan terlebih dahulu H2O-nya ke dalam wadah. Di sini secukupnya saja, mau berapa sepatu. Kemudian di sini kita tambahkan pasta gigi ke dalamnya. Oke. Jika sudah di sini kemudian kita aduk. Di sini kita akan membersihkan sepatu kita terlebih dahulu sebelum kita lakukan treatment. Oke, kita bersihkan terlebih dahulu agar kotoran-kotoran di luarnya itu bersih atau hilang seperti itu. Jadi kita hanya menghilangkan nanti yang bagian flak-flaknya saja atau bagian kotornya, jamurnya. Oke. Oke, jika sudah kita bisa langsung ke proses selanjutnya. Di sini kita akan melakukan pembersihan sepatu dengan menggunakan H2O dicampur dengan pasta gigi. Kemudian kita gosokkan di sini langsung di bagian solnya. Oke, di bagian solnya kita bersihkan sehingga dia akan bersih seperti ini. Ini kita lakukan untuk semua bagian sepatu. Jadi sehingga di sini akan menjadi bersih. Oke, seperti ini. Mungkin untuk selanjutnya kita akan bisa melihat ke video setelah proses ini selesai. Di sini kita dalam proses penjemuran, yaitu dengan menggunakan terik matahari untuk agar kering, kemudian akan kita berikan ke konsumen kita. Oke. Di sini kita setelah sudah kering, kemudian kita akan semprotkan pewangi agar harum. Setelah itu kita akan bungkus, akan kita delivery ke konsumen kita. Oke.
Setelah itu kita akan deliverykan ke konsumen kita. Sekian dari kami mengenai presentasi ini. Bye.